Apakah dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan? Dalam seluruh Alkitab, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dan berjanji untuk mengampuni dosa kita, memberikan harapan dan pembaharuan kepada sesiapa saja yang mencari belas kasihan-Nya. Namun, di sebalik jaminan ini timbul satu persoalan. Adakah terdapat dosa yang Tuhan tidak dapat ampuni? Mari kita mendalami persoalan ini melalui kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Yesus menjelaskan had pengampunan dengan berkata ini, "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni." Ayat 32, apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Pernyataan ini bukan sekadar amaran. Ia mendedahkan peranan penting Roh Kudus dalam penebusan kita. Menghujat terhadap Roh Kudus bukanlah dosa biasa. Ia adalah penolakan yang berterusan dan disengajakan terhadap suara kebenaran Roh Kudus. Ketika ia berbicara kepada hati kita, dosa ini berlaku apabila seseorang menyaksikan kuasa dan kasih Tuhan seperti yang dilakukan oleh Farisi melalui mukjizat Kristus, tetapi tetap dengan sengaja menolak bukti yang jelas. Apa maknanya bagi kita hari ini? Alkitab memberikan harapan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Yesus berjanji, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jaminan ini membuktikan kesediaan Tuhan yang tidak pernah gagal untuk mengampuni. Segala dosa dapat diampuni bagi mereka yang kembali kepada Tuhan dengan pertobatan. Namun, terjadi dosa yang tidak dapat diampuni berlaku apabila seseorang dengan sengaja menolak jemputan ilahi ini. Mereka menolak sehingga hati mereka benar-benar menjadi keras dan tidak peduli terhadap suara Roh Kudus. Kisah Yudas Iskariot adalah contoh tragis dalam konteks luar biasa pelayanan Yesus. Sebagai salah seorang daripada 12 murid, Yudas menyaksikan sepenuhnya kasih dan pengajaran Yesus. Dia menyaksikan mukjizat, mendengar perumpamaan tentang pengampunan, dan melihat tindakan belas kasihan yang mendefinisikan misi Yesus di dunia ini. Namun Yudas memilih untuk mengkhianati Yesus demi 30 keping wang perak. Keputusan ini tidak dibuat tanpa usaha Yesus untuk menjangkaunya. Semasa perjamuan terakhir, Yesus secara terbuka menyatakan bahwa salah seorang murid akan mengkhianatinya. Dia memberi Yudas saat untuk merenung dan bertobat, memberikan isyarat bahwa pengampunan masih dalam jangkauan. Bahkan dalam tindakan pengkhianatan itu sendiri, ketika Yudas membawa pengawal ke Getsemani, Yesus memanggilnya sahabat. Sebuah peringatan langsung tentang kasih dan pengampunan yang masih tersedia untuknya. Namun hati Yudas sudah mengeras. Selepas pengkhianatan itu, dia menunjukkan penyesalan dengan mengembalikan wang perak itu. Tetapi yang penting, dia tidak memohon pengampunan daripada Yesus atau berdamai dengan Tuhan. Dibebani rasa bersalah dan putus asa, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya, menjauhkan dirinya secara kekal daripada kuasa penebusan yang pernah disaksikan secara langsung. Kisah Yudas menggambarkan dosa yang Tuhan tidak dapat ampuni. Bukan kerana Yesus tidak mengampuni, bukan kerana pengampunannya tidak mencukupi, tetapi Yudas sendiri memilih untuk menolaknya berulang-ulang kali, sehingga terlambat. Biarlah kisah ini mendorong kita untuk menerima rahmat Tuhan yang senantiasa terbuka kepada kita dan untuk menjawab panggilannya dengan hati yang bersedia
untuk disembuhkan dan diubah. Ketika kita merenungkan kebenaran ini, mari kita menerima semangat, rendah hati, dan keterbukaan kepada kasih ilahi. Jika Roh Kudus menggerakkan hati Anda hari ini, jawablah dengan kesediaan. Janganlah keraskan hati Anda, seperti yang dinasihatkan dalam Ibrani 3 ayat 15, nyatakan, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu dalam kegeraman. Sebagai penutup, saya ingin membuat seruan kepada setiap orang yang mendengar. Janganlah keraskan hati Anda. Dia mengutus anaknya, Yesus, untuk merapatkan jurang dosa. Dia menawarkan rohnya untuk membimbing dan menyadarkan. Dan dia menjanjikan kasihnya untuk meneguh kita. Dia menunggu dengan tangan terbuka agar kita membuka hati kepadanya. Janganlah kita berpaling kepada keselamatan yang besar ini. Sebaliknya, marilah kita berjalan ke dalam pelukannya, dipenuhi dengan rasa syukur dan digerakkan oleh kasih-Nya yang diberikannya secara percuma setiap hari. Jangan keraskan hati Anda, tetapi biarkan hati Anda dilembutkan oleh Tuhan yang tidak terbatas, yang ingin menyembuhkan, memulihkan, dan menyelamatkan kita. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Anda boleh membuka hati kepada Tuhan yang penuh kasih ini, atau jika Anda memerlukan doa atau seseorang untuk berbicara, sila hubungi kami melalui WhatsApp atau email kami yang tertera di sini dan yang ada di deskripsi di bawah. Tuhan memberkati.